Saya terus terang menjadi ketua MGMP juga satu kehormatan, karena juga itu juga penyegaran bagi saya. Jadi banyak melihat yang segar-segar betina. Kenapa demikian? Karena saya lah yang paling kuat mungkin ya dengan betina, karena kami satu angkatan dengan Bu Kejar ini juga satu angkatan, kita satu. Kemudian nanti pada 2024 selesai saja kegiatan kita dalam artian mengabdi kepada negara untuk pendidikan, dalam artian kita sudah memasuki tahap praktik. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, dan sukses juga bagi saya, Bu Tina, Bu Dinar melakukan satu langkah yang cepat, ya. Saya tidak menyangka akan di sini tempatnya nyaman, kemudian representatif. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama yang sudah menyediakan tempat yang demikian baik. Walaupun kita tidak dihadiri oleh seluruh peserta, dikarenakan saya sudah bilang ke Bu Dinar, kita tidak usah terlalu formalitas sajalah, jangan terlalu diadakan besar-besarkan, karena pada prinsipnya kan pihak KCD hanya meminta surat laporan pertanggungjawaban, misalkan kalau ada itu juga tidak dibutuhkan. Yang penting ada susunan pengurus yang baru, ketua, bendahara, sekretaris, 3 tim diminta, kemudian kita secara segera terima pertanggungjawaban, dan itu diserahkan saja ke Pak Yunus. Setelah itu mereka yang akan melakukan proses selanjutnya. Jadi dengan cara seperti itu rasanya akan lebih cepat. Akhirnya diakomodir sama Bu Dinas setelah lapor ke Bu Pembina. Bapak Ibu sekalian, saya dimintakan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini juga dibuat oleh Bu Dinar. Artinya kenapa? Karena terus terang kepengurusan MGMP itu kan sifatnya tidak terpaku pada ketua. Saya terus terang sangat dibantu oleh teman-teman Bu Deswita, Bu Dinar, Bu Tina, dan yang lainnya, sehingga setiap kegiatan tidak terpaku kepada saya, dan itu pasti akan dilakukan oleh Bu Dinar. Jadi tidak satu berhenti kemudian semuanya berhenti. Ini semuanya sifatnya kolektif, kolegial, ya, kita bersama-sama. Sehingga begitu kita harus membuat laporan, Bu Dinar apa saja yang akan dilaporkan, ini. Bu Dinar, dan bagaimana keuangan, ini, ya sudah. Itu semua sudah selesai dibuat, laporannya ada di sini. Saya tidak akan bacakan karena ini pasti akan panjang. Cuma pada prinsipnya begini, mungkin Bapak sekalian, hampir 50% lebih pengurus yang baru adalah pengurus lama. Sekretarisnya adalah yang sekarang jadi ketua. Kemudian Bu Iin tetap wakil ketua, ya, itu tidak salah. Nah, masih tetap posisinya seperti waktu dengan saya. Kemudian Pak Wahyudi juga tetap menduduki posisi sebagai sekretaris sekarang. Ya, kemudian Bu Intan, ya, kalau tidak salah, Bu Intan masih posisi bendahara waktu kemarin, bendahara 2. Bu Rosi juga iya, Bu Rosi dan sebagainya. Adapun yang lainnya, ya karena saya meminta kepada pada saat melakukan rumusan persyaratan pengurus baru, saya minta minimal, maksimal ya 5 tahun menjelang pensiun. Kalau usianya sudah di atas 50-an, 55 ke sana mah ya sudah lah, berhenti saja gitu ya. Karena kan nanti akan kesulitan pada saat usianya menginjak 60 tahun masih menjabat pengurus, itu akan sangat kesulitan. Nah, oleh karena itu kita buatkan skema seperti itu. Makanya mungkin Bu Tina, Bu Oom, ya sudah istirahat gitu ya. Bukannya kami berhenti menjadi anggota MGMP, ya, kami tetap akan support seluruh kegiatan dan kami dukung seluruhnya. Oleh karena itu kita tidak kemana-mana, kita masih tetap ada di sini. Kita akan mendukung seluruh program. Ya,
pada akhirnya apa yang sudah kita rencanakan bersama-sama tahun-tahun sebelumnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dinar. Sekarang jadi ganti nahkoda saja sebetulnya ya, antara kami, saya dengan Bu Dinar, karena apa yang kita bicarakan sekarang ya itu juga yang dibicarakan dengan Bu Dinar, jadi bukan sesuatu yang aneh. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah pengurus yang baru yang sekarang ini yang saya lihat sangat gercep, ya, gerak cepat. Nah, kemarin begitu sudah menunggu pengukuhan dan sebagainya, langsung membuat Facebook, kemudian apalagi Bu kemarin IG dan sebagainya, ya. Wah, kita semakin kaya untuk komunikasi. Walaupun saya bukan termasuk penggiat sosmed ya, saya tidak punya IG. Bukan seperti itulah. WhatsApp juga kadang dibaca, kadang-kadang enggak ya. Ya karena ya, masalah kebiasaan ya. Kadang-kadang apalagi sekarang. Tapi TikTok mah enggak tuh. TikTok. Kalau karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya berpikir begini ya. Saya mengamati juga perkembangan rekan kita yang di siapa lagi teman Budina deh, yang di Ciledug, yang di YouTuber ya. Itu kan kayaknya banyak sekali pemasukannya. Apakah kita bisa dibikin kayak YouTube gitu yang seperti itu? Karena kemarin pengalaman saya semasa jadi guru pada masa pandemi ya. Kalau saya menjelaskan seperti lewat Zoom dan lain sebagainya, waktu teh saya sering mencari konten-konten di YouTube yang demikian bagus, dan saya lihat ini mudah dicerna oleh anak, itu yang saya sharekan ke GCR. Nah mungkin kalau misalkan kita melihat konten itu, anak itu ya, kalau saya punya anak 200 orang, itu 200 orang melihatnya. Kemudian jika mereka subscribe, itu kan akan menguntungkan bagi yang pemiliknya ya. Nah, apakah kita mungkinkah gitu ya, mungkin seperti Bu Dinar dan yang lainnya yang suka yang seperti itu, bisakah GMP punya YouTube yang pada akhirnya nanti diisi bersama dan kita wajibkan murid kita untuk melihatnya, subscribe dan sebagainya, tentu pasti akan mendatangkan dan ya, betul ya gitu ya. Nah, jadi pengalaman dari pandemi seperti itu, akhirnya kita kan terbuka. Sekarang sumber dana MGP kan lebih kepada iuran MGP, kelebihan kegiatan, doktrin dan lain sebagainya. Nah sekarang cobalah kita gali seperti itu. Saya punya teman di Pangalengan punya harus mana namanya, punya yang namanya apa blog. Nah blog gitu ya. Blog itu apakah kalau misalkan orang mengunjungi blog itu juga akan dibayar atau tidak? Kalau misalkan banyak blog mendapatnya blog sama ya? Nah, dapat profit dari ya. 1000 berapa? 10 itu berapa ya? 5 juta berapa? 5 juta follower. Tuh. Nah, sekarang kan kita dengan jumlah siswa yang begitu banyak di Kabupaten Bandung, negerinya ada 17, swastanya udah nggak saya tidak tahu itu udah berapa. Guru biologi ada 140 berapa tuh Bu? 144 kemarin yang ikut. Bayangkan itu berapa banyak gitu ya yang bisa dijadikan aset oleh kita. Nah, blog itu saya sering mengunjungi salah satu blog biologi yang dari dulu ya, biologi Gonzaga gitu ya. Gue pernah lihat ya biologi Gonzaga itu kan soal-soalnya itu dari SD, SMP, SMA gitu. Dan terus update seperti itu. Nah kalau misalkan kita punya blog seperti itu, kita punya YouTube seperti itu, bukankah itu merupakan satu aset yang tidak luar biasa bagi kita? Kalau kita lihat daripada jumlah potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kepada laporan pertanggungjawaban tadi, ini sudah dibuat laporan pertanggungjawaban. Saya tidak akan bacakan, ini akan jadi dokumentasi bagi pengurus yang baru. Paparan tidak, namanya tidak perlu ya, soalnya ini kan wah panjang sekali lah kalau katanya ingin cepat-cepat pulang. Cuman saya ingin
laporkan gitu. Kita punya uang yang lumayan banyak ya, mungkin hasil daripada Bapak Ibu sekalian, dan kita tabung ada sekitar 9 juta. 9.616.090 Nah, rupiah. Nah, 9.616.090 rupiah. Nah itu semuanya ada di rekening ya. Di rekening 7.400 sekian, ada uang cashnya diambil 2 juta. Lumayan ya. Oke, nah itu ya. Jadi lumayan ya, keuangan kita lumayan banyak, dan itu karena ya bendahara yang bisa menyimpan mendel gitu ya, sehingga saya kadang-kadang juga tidak tahu uangnya dari mana, tapi ya itu pasti dari hasil kegiatan. Jika ada saldo sisa, simpan yang suka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita punya modal. Jika misalkan teman-teman ingin kemarin ya acara saud bawah ini deh, kalau ada rekreasi gitu kemana? Nah, ya, kemana pun gitu ya. Kalau misalkan uang itu kata Bu Tina sudah aja dinolkan, ya itu mah bagaimana Bu Tina mau dinolkan? Oh gitu. Kalau mau dinolkan kemudian kita gunakan untuk kegiatan rekan-rekan semua, ya itu mah atas izin semuanya, silakan saja. Bagi saya tidak ada permasalahan. Cuman ya kalau bisa juga jangan dihabiskan, ya kita harus punya modal kalau dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kayak kemarin ya ini juga laporan, mungkin kajian ini juga tahu seperti bumbu opti kebakaran, kan kita juga harus ada yang namanya santunan begitu ya, kan itu bermanfaat ya. Bang kita kasih 1 juta ya, 1 juta, kemudian 2 hajatan operasi 1 juta. Jadi itu alhamdulillah dari uang-uang yang ada dari rombongan teman-teman pada saat memberikan atau mengikuti aktivitas kegiatan itu bisa kita sisihkan, dan mudah-mudahan ini berkembang. Apalagi kalau saya pikirkan tadi, ini pembelajaran di masa pandemi dengan blog, dengan YouTube dan sebagainya, apalagi teman-teman sekarang masih muda-muda untuk mengisi konten dan seterusnya, saya kira ini akan menjadikan suatu peluang untuk kekayaan daripada MGMP kita itu. Itu saran kepada Bu Dina. Kemudian untuk yang selanjutnya, tadi saya tertarik terus terang Bu Adia berkaitan informasi, karena saya tidak mengatakan apakah semua kepala sekolah mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah guru dan kurikulum belajar gitu ya. Saya mengikuti cuma karena itu tadi semangatnya. Kalau saya mungkin hanya sepintas-sepintas untuk berpikirkan detail. Kalau dulu ya detail ya, mengikuti kayak gitu. 2 tahun jadi lah kiri nama kiwe gitu ya. Nah tapi kalau misalkan tadi informasinya seperti tadi bahwa ada yang namanya mandiri, misalkan Bu Abi ikutinya mandiri, kemudian ada 3 macam yang seperti tadi yang didapat blok grade bos kinerja dan lain sebagainya. Nah terus terang kami mau tidak mau tahun 2024 kan harus ini, dengan demikian juga harus mengikuti. Nah saya berharap Ibu bisa memberikan satu paparan khusus gitu di MGFE, karena Bu Aja juga belum memberikan, belum pernah diundang untuk memberikan materi khusus yang berkaitan dengan itu. Ya, pengalaman yang kemarin hasil kunjungannya ke SMA 25 itu, ya 23 itu ya mungkin bisa lebih luas lagi disampaikan kepada kami, karena bukan saya apa-apa, kepala sekolah saya tidak pernah ngomong kesalahan. Kalau yang apa dia tidak berkeinginan atau apakah ada murid dia sama pelajaran untuk guru kurikulum penggerak dan sebagainya, jadi belum kelihatan. Baru 2-3 orang yang akan mengikuti kegiatan guru penggerak itu guru muda yang sekarang. Nah kata kami ya, begitu saya masuk ke SIP PKB itu tuh tiba-tiba ditawarin untuk guru penggerak, kemudian disuruh bikin karya tulis kalau tidak salah, pas lihat persyaratan usia sudah berhenti gitu ya. Nah, karena kan sudah udah di cut seperti itu, jadi kita tidak bisa lanjut. Nah oleh karena itu saya ya terus terang masih bersemangat lah, kalau mengajar masih bersemangat, tapi kalau mengikuti hal yang semacam itu mungkin perlu dorongan dari kepala sekolah khusus
untuk mengingatkan bahwa ini loh yang akan dihadapi, dan ini untuk MGMP biologi ke depan merupakan sesuatu yang mau tidak mau betul ya. Kita kemarin kalau tidak salah siapa tuh yang men-share itu Bu Dinar, yang harus didiskusikan tuh ada biologi, ada fisika, ada kimia, apa semacam kurikulumnya atau apanya ya yang mesti didiskusikan. Apa tuh? Formal apa? Saya juga belum baca, dipelajari tentang kurikulum penggerak. Kata Bu Dinar, kalau kurikulum merdeka kata Bu Dinar sama Pak Tarak mah dalam waktu singkat tidak selesai gitu ya. Nah, itu ya. Saya tertarik ya yang seperti itu. Nah, itulah mungkin yang harus diutamakan karena kami sudah di zona nyaman ya dengan kurikulum 2013. Penjurusan tahun depan itu seperti apa? Ada yang bilang kelas 11, ada masih bilang kelas 10 dan lain sebagainya. Belum ada penjelasan yang lebih ini. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Iwan, biologi ya, pengawas SMA Banjaran. Saya bilang, Pak Iwan, ini bukan evolusi lagi untuk kurikulum merdeka itu, tapi sudah revolusi mungkin gitu ya, berubah banget gitu, bukan evolusi lagi tapi sudah revolusi. Nah, kenapa saya bilang revolusi? Nanti mah tadi ada pemilihan ini, pemilihan itu, bagaimana dengan guru yang tidak terpilih, bagaimana nasibnya dengan guru-guru yang tadi kata wajah guru bahasa Jepang dan lain sebagainya. Kata Pak Iwan, itu akan mengajar profil Pancasila ya, yang seperti itu. Nah, apa itu profil itu dan bagaimana cara mengajarnya? Kan kita tidak dibekali seperti itu, mungkin ada pelatihan kita dan lain sebagainya. Nah, informasi yang semacam itu nampaknya harus kita tangkap oleh MGMP, kemudian kita cari narasumber-narasumber yang berperan di sana, sehingga kalau kita menunggu, mohon maaf, di sekolah masing-masing mungkin informasinya ya cuma itu, ada yang lewat kurang dibaca, ya wae dengar itu dan apalagi guru-guru seangkatan kami yang rata-rata sudah enggan lah untuk melakukan itu, 2 tahun dari tahun intinya itu kan rasanya seperti itu. Tapi ya kita mungkin mudah-mudahan tidak seperti itu, kita masih semangat mengajar, apalagi nanti mah cuma bukan konten tapi PJDL Bu ya, betul. Kalau konten, kalau dulu kita konten wah jago lah konten, kalau terima PJDL berbasis project gitu kan. Nah, kita bisa kan kita bukan simulasi-simulasi di dalam MGMP tentang PJBL itu seperti apa? Walaupun kita pernah mendapatkan PBL dulu kan ya, problem based learning. Nah, PJBL itu proyek kan. Nah, bagaimana skenario-nya, bagaimana RPP-nya dan lain sebagainya. Saya kira itu yang saya ingin memberikan masukan pada rekan-rekan. Karena pada dasarnya teman-teman sekarang yang mendapatkan amanat daripada seluruh guru-guru biologi yang ada di Kabupaten Bandung adalah orang-orang yang sama, tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalkan Bu Dinar, Pak Wahidi, Bu Iin, kemudian Bu Rita, itu ya orang-orang lama. Sekarang ada yang baru ya, Bu Amel, selamat datang Bu Amel ya. Saya juga terus terang pernah terkesan sama Bu Amel, bukan terkesan apa-apa. Ini anak pintar gitu ya, ini anak cerdas gitu, ini anak punya ini. Kalau saya pernah sama Bu Tina, kalau dia diberi kesempatan jadi pengurus, kayaknya komisi kita akan jauh lebih kuat dan berkembang gitu. Itu yang pernah saya lihat. Saya terus terang untuk hal yang semacam itu, saya senang dengan anak-anak orang-orang yang pintar gitu, sama berdiskusi, senang melihat. Itu tujuannya ya bukan apa-apa, ingin MGMP kita lebih maju. Makanya kalau bisa carilah orang-orang yang memiliki hal yang terobosan-terobosan semacam itu. Kemudian tadi ada informasi katanya ada yang diizinkan gitu ya. Sebaiknya kalau saya gitu, kalau jadi kenapa tidak diizinkan, itu kan suatu penghargaan bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan misalkan dipercaya oleh teman-temannya untuk ikut
di dalam kepengurusan, dan itu akan jauh bisa lebih berkembang dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tahun itu. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru, kepada Bu Dinar dan teman-teman. Mudah-mudahan MGMPI kita jauh lebih baik. Dengan ini saya serahkan kepemimpinan kepengurusan masa bakti 2000. Pak, bisa ada tanggapan sih. Oh, Tanggapan dari enggak. Kalau ada tanggapan yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. pertanggungjawaban kita tidak bacakan. Cuma saya yang menyampaikan bahwa pertanggungjawaban itu apa ya, lebih ke arah Ya, tujuan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Oke. Ya. pada prinsipnya kegiatan yang sudah dilakukan ada yang sifatnya rutin, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat bantuan dari pemerintah ya, berupa block grade sebanyak 2 kali kalau tidak salah. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang juga untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh kita. Salah satunya yang kita lakukan kerjasama dengan Katalis, kemudian juga kita pernah di Opkin ya, ya dengan kesehatan, dan kemudian juga kita pernah melakukan kegiatan yang dilaksanakan di Dengan penerbit juga pernah kan? ya, Apa ya enggak ya? ya, banyak yang sudah dilakukan. Kemudian ya itu saja, mungkin banyak hal yang belum kami lakukan, karena kesulitan yang paling utama yang saya rasakan adalah satu, masalah waktu. Itu masalah waktu, karena kita kadang-kadang waktu kita tuh lebih banyak bentroknya daripada sinerginya gitu ya. Kemudian yang kedua, karena jarak kita juga jauh ya, kadang-kadang pusat kegiatan juga di itu juga gitu ya. Kemudian yang mungkin ingin saya sampaikan sedikit, bukan curhat ya, kegiatan MGMP biasanya harus selalu diawali oleh motor penggerak, dan motor penggerak itu biasanya ya dilakukan secara bersama-sama, tapi pada saat eksekusi itu biasanya kita lakukan tidak banyak gitu ya, paling 2 atau 3 orang. Karena terus terang di MGMP itu kurang guru lagi. Ya, saya mungkin hanya dengan Pak Wahidi lagi. Kalau tidak ada dengan Pak Wahidi, agak sulit kita bergerak. Karena istilahnya untuk perempuan mah